Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fauzi Farur Rahman dari kelas SI 24B. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas statistik inferensia secara mendalam. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana data sampel dianalisis untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Lanjut. Pengertian statistik inferensia. Statistik inferensia adalah cabang statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan menarik kesimpulan atau generalisasi terhadap populasi. Analisis ini sangat penting dalam penelitian karena tidak selalu memungkinkan untuk mengamati seluruh populasi. Berikutnya, tujuan statistik inferensia. Tujuan utama statistik inferensia adalah untuk menguji hipotesis, melakukan generalisasi populasi, dan menganalisis hubungan antara variabel. Melalui analisis ini, peneliti dapat membuktikan apakah suatu dugaan didukung oleh data secara ilmiah. Lanjut ke slide berikutnya. Jenis analisis statistik inferensia. Dalam statistik inferensia terdapat beberapa jenis analisis yang umum digunakan, seperti uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji korelasi, regresi linear, serta uji hipotesis. Setiap analisis memiliki fungsi yang berbeda sesuai tujuan penelitian. Kemudian uji validitas instrumen. Uji validitas instrumen bertujuan untuk mengetahui apakah butir pertanyaan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, salah satu metode yang sering digunakan adalah korelasi produk moment person dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item dinyatakan valid. Kemudian uji reliabilitas instrumen. Nah, uji reliabilitas instrumen ini digunakan untuk menilai konsistensi suatu instrumen. Instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang stabil jika digunakan berulang kali. Dan metode yang paling sering digunakan adalah Cronbach's alpha dengan kriteria nilai alpha minimal sebesar 0,60. Kita ke slide berikutnya, yaitu uji korelasi. Uji korelasi digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat bersifat positif, negatif, atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga +1. Lanjut ke slide berikutnya. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan A ditambah Bx. Koefisien regresi menunjukkan seberapa besar perubahan Y akibat perubahan X. Berikutnya, uji hipotesis atau uji T. Uji T digunakan untuk menguji apakah pengaruh atau perbedaan yang terjadi bersifat signifikan secara statistik. Hipotesis 0 menyatakan tidak ada pengaruh, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya pengaruh jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis 0 ditolak. Nah, jadi kesimpulannya, statistik inferensia berperan penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Walaupun perhitungan dapat dibantu dengan software seperti SPSS, pemahaman konsep dasar dan perhitungan manual tetap sangat diperlukan agar analisis yang dilakukan lebih akurat dan bermakna. Baik, demikian pembahasan mengenai statistik inferensia. Semoga materi ini dapat membantu dalam memahami analisis data penelitian, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.